kabarnya Mbak Siti? Ya, alhamdulillah hari ini ya rata-rata lemes ngono. Oke, puasa ya? Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan masih komplit puasanya? Insya sampai hari Allah ini? masih. Oke. Hari ini kira-kira kita mau berbicara masalah apa nih Mbak Siti? Mau membahas apa? Mau ngobrol apa? Mumpung agak longgar nih. Terima kasih Mbak Ani. Saya Oke. ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang ada di kelompok A ya. Khususnya kan saya ngajar di kelompok A. Oke. Selama ini menurut saya itu dari 6 aspek pengembangan yang belum begitu mengenai sasaran untuk aspek fisik motorik, Ya. khususnya di fisik motorik kasar. Oke. Jadi dari kelompok A itu dari 6 aspek bidang pengembangan yang belum begitu berkembang adalah fisik motorik kasar. Ya. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana cara agar anak bisa berkembang di aspek fisik motorik kasarnya gitu nggih. Untuk dari perbincangan kita di siang hari ini, hasil apa yang mau Bu Siti harapkan dari obrolan kita di siang hari ini? Oke. Menurut saya pribadi di guru di kelompok A, untuk kegiatan fisik motorik kasar itu kan menurut saya kan belum mengenal ya, belum mencapai aspek perkembangan anak. Masih ada beberapa anak yang kalau diajak untuk kegiatan fisik motorik misalnya seperti senam ataupun menirukan gerakan-gerakan yang agak rumit, jangankan agak rumit, yang sederhana pun ada khususnya satu anak itu tidak mau sama sekali tidak mau bergerak. Walaupun baik dari saya pribadi sebagai guru maupun dari teman-temannya itu sudah memotivasi untuk mengikuti gerak, tapi selama ini anak itu belum tergerak untuk mengikuti kegiatan itu. Berarti dari ada beberapa anak, khususnya satu anak anak itu ketika temannya senam atau bergerak sederhana seperti melompat dan lain itu belum mau mengikuti gitu. Bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Tidak mau bergerak, walaupun dari saya sendiri tak junjung akan ngumpat-ngumpat ya tetap sudah dibantu ya sebenarnya. Ya, sudah dibantu oleh guru tapi tetap tidak mau seperti itu. Nah, untuk di skala, kira-kira kalau di skala posisi anak yang belum mau bergerak itu menurut Mbak Siti di skala berapa, dan skala berapa yang Mbak Siti inginkan agar anak itu bisa berkembang? Kalau secara klasika satu kelas itu kemungkinan sudah 60% ya, karena cuma kalau menurut saya itu pengamatan saya itu cuma 2 anak. Tapi yang satu masih agak mau ngikuti kegiatan, tapi yang satu itu tetap berhenti di tempat. Ini menurut saya di skala 50 kemungkinan masih bisa nih. Nah, untuk kejangkauan ke depannya saya harapkan ya paling enggak 70-80 skalanya. Jadi anak-anak posisinya masih di skala 50 atau 5 gitu nggih. Dan yang diinginkan Mbak Siti anak-anak berada di skala 8 seperti itu, paling tidak ya 8 seperti itu. Kalau bisa maksimal gitu ya, kalau bisa maksimal. Lalu apa yang bisa Mbak Siti lakukan atau mungkin cara-cara yang mau Mbak Siti lakukan agar anak-anak bisa mengikuti semua kegiatan fisik motorik, terutama fisik motorik kasar? Untuk memotivasi anak dalam mengikuti kegiatan fisik motorik kasar sebenarnya sudah melalui beberapa permainan gitu. Tapi permainan menurut saya itu belum begitu menarik, khususnya untuk yang belum mau bergerak tadi. Nah, untuk mencapai skala yang saya harapkan yaitu mencapai kisaran 7-8, itu kemungkinan saya akan lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam menciptakan suatu gerakan. Misalnya dengan mengikuti kegiatan disetelkan musik atau menirukan gerakan yang lucu tapi menarik untuk anak. Mungkin ya. Bagus sekali Mbak Siti. Jadi Mbak Siti sudah melakukan motivasi pertama memotivasi anak dulu, kemudian juga sudah memberikan permainan tapi anak juga belum begitu tertarik kan nggih. Terus Bu Siti mau melakukan membuat kreatif menciptakan gerakan baik dengan musik maupun dengan melihat video seperti itu nggih. Bagus sekali Mbak Siti. Lalu
yang kira-kira mau dilakukan lebih dulu ini yang mana dulu nih Mbak Siti? Agar anak bisa ikut bergerak. Oh ya. Nanti rencana saya itu sebenarnya dalam mau masuk kelas itu sudah saya biasakan untuk kegiatan fisik motorik kasar. Tapi itu secara umum deh. Nah, untuk kedepannya biar anak itu terpancing, kemungkinan kita adakan yang namanya senam berirama atau menirukan suatu gerakan yang ada musik dan karakter apa kartun-kartun yang membuat anak happy, biar dia tertantang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebelum masuk kelas itu Mbak Siti sudah memberikan kegiatan fisik motorik juga, dan nantinya akan ditambah dengan senam berirama dengan sesuai dengan musik, kemudian ada kartun-kartun lucunya yang nanti bisa membuat anak termotivasi seperti itu nggih. Dan juga permainan yang kreatif tadi nggih. Permainan yang kreatif tadi. Mungkin bisa digambarkan permainan kreatif seperti apa yang mau Mbak Siti lakukan? Untuk permainan kreatif yang akan saya terapkan kedepannya, khususnya untuk besok nggih. Rencana besok mau saya adakan untuk ya seperti melompat ya. Berarti mulai besok sudah mau dilaksanakan rencana ini. Melompat dengan mendengarkan musik. Apa kayak sini arah samsam. Nah, itu kan di situ ada beberapa teknik melompatnya. Ada yang menggunakan 2 kaki. Misalnya tadi ada selain itu kan itu kita setting dengan bentuk geometri. Ini ada yang segi 4, ada kita kasih tanda silang, ada juga segitiga. Itu nanti cara mainnya apa kita praktekkan sekarang atau besok aja langsung? Besok aja ini nggak apa-apa. Jadi sudah mau dilaksanakan besok ya? Insya Allah siap. Ya, berarti menggunakan permainan dengan aneka macam lompatan dan memakai musik. Jadi nanti anak bisa tertarik seperti itu. Harapan saya bisa tertarik. Kemudian untuk kegiatan besok itu kira-kira siapa saja yang terlibat Mbak Siti? Untuk kegiatan besok itu ya tentunya yang pertama dan utama adalah anak. Karena yang mau kita stimulasi adalah anak. Selain itu juga teman sejawat biar gimana ya? Biar bisa mengikuti atau mengamati bagaimana kegiatan untuk besok agar nantinya bisa membuat motivasi buat saya kedepannya harus bagaimana gitu. Khususnya di sini kan ada Mbak Aning ya selaku guru penggerak. Ya tentunya banyak sekali ilmu-ilmu ataupun kegiatan-kegiatan yang saya harapkan bisa ditularkan ke saya. Kalau dari siapa yang terlibat tadi kan khususnya anak nih, memang anak yang distimulasi, kemudian ada teman sejawat ya kebetulan sedang mengikuti guru penggerak. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang sudah ditularkan oleh teman sejawat Mbak Siti? Untuk khususnya jenengan yang sebagai guru penggerak, mudah-mudahan nanti nulak ke saya ilmunya. Itu kalau saya amati itu banyak sekali perubahan, khususnya terhadap saya yang dulunya istilahnya kita belajar ya memang sudah berpusat pada anak. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kegiatan yang saya berikan belum begitu menarik gitu deh. Anak-anak masih gimana ya, istilahnya belum ya sebenarnya antusias tapi dengan media yang sesederhana itu. Kemudian anak-anak itu belum begitu tertarik untuk kegiatan yang saya ajarkan. Dengan adanya jenengan sebagai guru penggerak, menurut pengamatan saya banyak sekali perubahan yang saya dapatkan. Terutama maaf secara diam-diam saya niru untuk kegiatan penjenengan saya terapkan di kelompok A. Mudah-mudahan nanti di kelompok A pun bisa mengikuti kegiatan seperti yang penjenengan ajarkan di kelompok B. Untuk penerapan kegiatan sendiri mungkin dari awal Mbak Siti sudah membuat rencana pembelajaran atau seperti apa? Mungkin RPP-nya seperti apa yang sudah dibuat? Sudah. Setiap hari setelah anak-anak pulang kami berusaha untuk menyiapkan RPPH maupun kegiatan yang akan saya lakukan untuk kegiatan besok sesuai dengan RPPH atau RPPM yang telah kami buat. Kalau pakai kegiatan dengan berbagai kegiatan. RPP sendiri mungkin Mbak Siti sudah membuat RPP yang kegiatan yang
mengakomodir kebutuhan anak gitu. Ya. Nah, mungkin Mbak Siti membuat RPP-nya apakah seperti itu atau mungkin membuat RPP yang lain? Enggak, RPP menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan besok, nggih. Yeah. Jadi kalau RPP itu kan istilahnya kayak gaji awake dhewe mulang. Yeah. Gitu. Nek hari ini sudah kita buat rencana seperti ini, besok kan kita melaksanakan udah enjoy. Yeah. Jadi tidak orang usah gerayak-gerayak mana. Tapi kalau kita RPP hanya itu melenceng dari apa yang akan kita kerjakan besok, kemungkinan untuk pencapaian perkembangan anak pun juga kurang maksimal. Oke, jadi tetap fokus pada anak Ya, ya, kebutuhan ya. anak seperti pembelajaran berdiferensiasi Ya, ya, ya. yang mengakomodir semua kebutuhan anak. Ya. Oke, Mbak Siti, terima kasih. Yeah. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik. Dan dari percakapan di siang hari ini mungkin apa yang Mbak Siti sudah dapatkan? Apa ya? Mungkin bisa mendapatkan solusi atau sudah mempunyai gambaran-gambaran yang mau dilakukan ke depannya? Untuk solusinya kemungkinan itu akan saya buat lebih kreatif dan semaksimal mungkin nih. Karena apa? Di anak usia dini khususnya di kelompok A itu kan istilahnya masih dari tahap fondasi, fondasi paling awal. Kalau di kelompok A ataupun di dalam fondasi itu kita mengerjakan tidak sesuai dengan perkembangan anak, kemungkinan nanti di SD pun anak akan kesulitan dengan apa yang diajarkan di SD. Nah, dengan melalui kegiatan fisik motorik itu kan bisa memancing anak dari segi aspek apapun. Kalau anaknya istilahnya kalau dia aktif, otomatis kan fisik motorik tercapai. Dan kegiatan apapun insya Allah dia akan tercapai juga, karena dengan fisik yang kuat, wah sudah tentu jiwanya juga sehat. IQ-nya kemungkinan insya Allah mudah-mudahan bisa lebih ditambah. Jadi sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahan dari Mbak Siti. Yang mudah-mudahan untuk besok bisa berjalan dengan lancar dan kedepannya semua aspek bidang pengembangan anak juga bisa berkembang dengan baik dan optimal. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya, yang sudah diberikan, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Jangan lupa nanti ilmunya ditularkan dan mudah-mudahan besok juga bisa mengikuti jejak jenengan. Amin. Sama sudah ditularkan ya, pakai sedikit. Sudah itu bisa amati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Atik selaku PP saya yang saya hormati, dan teman saya rekan sejawat Bu Siti yang saya hormati dan saya banggakan juga. Di sini saya Anik Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 7, mau melakukan observasi kepada teman sejawat saya yaitu Bu Siti. Langsung saja ya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti pendampingan RPP kemarin dari RPP kemarin yang sudah dibuat oleh Bu Siti, kemarin ada beberapa revisi. Mungkin bisa diceritakan untuk hari ini apakah sudah direvisi, dan mungkin bisa diceritakan sedikit tentang RPP yang sudah dibuat untuk hari ini. Terima kasih Mbak Anik. Untuk pendampingan RPP kemarin yang ada revisi nih, sedikit revisi, ya alhamdulillah sudah saya revisi. Yang kemarin kan direvisi itu tentang penyediaan bahan main karena kurang banyak atau kurang kreatif, sehingga penjenengan memberikan masukan untuk lospatnya ditambahi dengan berbagai macam alat, yaitu khususnya dari bahan alam. Kami mengucapkan terima kasih. Di sini sudah saya betulkan untuk RPP-nya. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak lebih tertarik lagi dengan media yang kami sediakan. Untuk mungkin bisa diceritakan untuk PSE-nya, untuk budaya positifnya, dan untuk berdiferensiasinya. Untuk PSE-nya mungkin nanti kegiatannya seperti untuk apa? PSE-nya atau kegiatannya nanti kita seperti biasa dimulai dari pembelajaran, yaitu ada pembukaan, ada ucap salam, dan penyanyi bersama. Setelah itu kita masuk ke kegiatan inti, nanti kita mau belajar menirukan gerakan senam, terus ada meronce, ada juga
membuat huruf dengan berbagai lospat atau memakai alat tulis, juga bermain kartu angka. Jadi untuk PSE-nya mungkin nanti anak atau disuruh menceritakan perasaannya atau bagaimana? Ya, nanti untuk PSE-nya itu sebelum kegiatan dimulai ataupun sesudah kegiatan dimulai, rencana saya mau adakan supaya anak berani bercerita. Selain untuk menggali pengetahuan anak-anak, juga untuk menambah pengetahuan tentang bahasanya, terutama bahasa ekspresifnya gitu. Jadi anak menceritakan perasaannya seperti itu gitu. Untuk budaya positifnya sendiri mungkin bisa diceritakan. Nah, untuk budaya positifnya kita ambil untuk budaya antrinya. Di situ anak-anak bisa kita ajarkan untuk antri untuk kegiatan baik di lespat maupun di praktek senamnya. Nanti kita ajak untuk senam bersama. Selain itu meminta maaf ataupun kalau ada anak yang istilahnya ada yang nyerobot atau gimana, itu prosesnya kita kembangkan juga di situ. Baik dari kognitif, di kognitifnya nanti anak-anak bisa belajar berhitung huruf yang dia tulis atau dia buat dengan menggunakan berbagai media nanti. Selain itu untuk fisik motoriknya tentunya yang akan kita kembangkan di fisik motorik kasar tentunya dengan gerakan-gerakan yang akan kami amati, itu nanti apakah tercapai atau belum, itu nanti kita lihat di prakteknya. Untuk penilaiannya sendiri seperti apa Mas ini? Untuk penilaiannya rencana kami menggunakan hasil karya, checklist sama anekdot. Berarti sudah ada nggih? Sudah ada nggih. Kemudian untuk RPP-nya apakah sudah ditandatangani dan sudah diberi nama penyusunnya? Yang pasti sudah ada nama penyusunnya nggih. Nggih. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran untuk hari ini seperti apa Mbak Siti? Tujuan pembelajaran untuk hari ini itu akan saya khususnya untuk hari ini karena di kemarin itu kita mengangkatnya untuk kegiatan fisik motorik kasar yang belum tercapai di beberapa indikator, maka tujuan hari ini pembelajarannya di fisik motorik kita utamakan difokuskan ke fisik motorik kasar dulu Untuk selanjutnya kan nanti bisa mengikuti. Nah, dengan tujuannya untuk anak yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan fisik motorik kasar, khususnya fisik motorik kasar, semoga nanti dengan berbagai media yang kita buat, mudah-mudahan nanti anak bisa mencapai perkembangan yang kita harapkan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah agar anak yang kurang aktif dalam motorik kasarnya nanti bisa ikut, bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan motorik kasarnya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, kenapa Mbak Siti? Area pengembangan yang akan kami capai itu ya fisik motorik itu, karena untuk kelompok A, ini khususnya untuk kelompok A itu tetap di fisik motorik kasar. Karena ada sebagian anak yang gimana ya, benar-benar pasif untuk kegiatan fisik motorik kasar. Lalu strategi-strategi yang Mbak Siti sudah persiapkan seperti apa? Strateginya kemungkinan nanti akan kami sediakan untuk melihat video, biar anak-anak lebih antusias dalam mengikuti kegiatan fisik motorik kasar. Selain itu juga praktek langsung. Video dan praktek langsung. Mungkin bisa diceritakan untuk praktek langsungnya nanti seperti apa? Untuk praktek langsungnya kemarin saya sudah setting tempat untuk melakukan kegiatan fisik motorik kasar. Itu khususnya karena hari ini tema kita profesi khususnya subtemanya atlet, subtemanya atlet senam. Maka saya buat settingan tempat untuk menirukan gerakan senam lantai. Mungkin ada gerakannya seperti apa? Gerakannya ya seperti melompat. Lompat. Jadi ada kombinasi lompatan seperti itu. Apa hanya cukup dengan melompat saja atau mungkin ada musik? Ada musiknya. Insya Allah nanti dengan iringan aras hamzah apa ya? Berarti ada musiknya ya. Jadi biar anak lebih semangat lagi seperti itu.
Terima kasih Bu Siti. Untuk selanjutnya nanti akan kami observasi dari pembelajaran yang hari ini akan dilaksanakan. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa memberikan stimulasi yang baik kepada anak, khususnya dari TK kecil untuk fisik motorik kasarnya. Nanti bisa kita berbincang-bincang lagi setelah observasi. Terima kasih Mbak Siti. Menunjukkan ekspresi kalian, ya. Tadi ekspresimu yang mana? Terus Mas Arfan. Nah. Mas Arfan
piye? Pinter. Pelan-pelan. Ya kan? Siapa lagi? Bisa. Pinter. Mbak Siti, tadi saya sudah melihat Mbak Siti dari awal, kegiatan awal sampai di akhir. Mungkin dari kegiatan Mbak Siti hari ini yang sudah direncanakan dari kemarin, mungkin ada refleksi dari Mbak Siti terkait dengan pembelajaran di pagi hari ini. Makasih Mbak Ani. Sebisa mungkin akan saya jelaskan deh, tapi nanti kalau kurang berkenan mohon maaf dan mohon bimbingannya lagi. Untuk kegiatan hari ini saya rasa udah ada peningkatan deh. Tadi di waktu kegiatan senam, anak yang kita observasi khususnya itu Mas Arpan, yang tadinya dia tidak mau menirukan gerakan yang telah kita rencanakan. Setelah saya stimulasi, saya ajak untuk menjalankan atau menirukan gerakan tersebut dengan tadinya kan awalnya kan tadi dituntun dituntun suruh menirukan. Terus setelah diulang 2 sampai 3 kali, akhirnya dia berani untuk menirukan gerakan itu sendiri. Itu untuk khususnya Mas Arpan yang selama ini menjadi ya istilahnya kendala untuk fisik motorik di kelompok A. Untuk yang lainnya cukup antusias dan cukup sangat gembira untuk menirukan gerakan yang tadi kita laksanakan. Berarti dari Mas Arpannya sendiri yang semula belum mau akhirnya Ya. bisa mau, Ya. walaupun awalnya dibantu Ya. Kemudian 2 sampai 3 kali akhirnya berani untuk melakukan Ya. sendiri, dan yang lainnya cukup antusias dan gembira Ya. karena tadi dilakukan dengan ada musiknya Ya. Untuk tingkat keberhasilan sendiri, mungkin dari pembelajaran yang sudah panjenengan rencanakan, mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, mungkin bisa diceritakan. Mungkin kekurangannya apa, atau mungkin malah tidak ada, atau mungkin dari kelebihannya sendiri seperti apa. Oke. Karena hari ini yang kita ulas tentang fisik motorik nih, khususnya untuk fisik motorik, lambat laun untuk Mas Arpan itu banyak sekali peningkatan. Baik dalam menirukan gerakan tadi pas kita menyediakan gambar, dia juga mau menirukan. Terus senam dengan musik dia juga mau menirukan. Tadi di kelas pun dengan kegiatan fisik motorik kasar senam, selain dia menirukan gerakan, dia juga bisa bernyanyi sesuai dengan gerakannya. Untuk yang lain lebih antusias lagi tadi. Terus selain itu di bidang kognitif, banyak semua anak-anak saya rasa sudah mencapai untuk perkembangan kognitifnya. Tadi kita lihat di dalam kegiatan meronce, baik pola maupun membentuk suatu tulisan dari roncian tadi, sudah ada beberapa anak, ya tidak beberapa ya, sudah semuanya bisa menyusun kata yang dia inginkan. Tadi ada yang menulis kata senam, lari, lompat, bahkan ada yang bisa nulis senam lantai. Itu di kegiatan bahasanya pun dia pun juga bisa menceritakan tadi kegiatan apa yang dia senangi. Bu guru aku mau nerak ini kilo. Dia juga bisa menirukan. Selain itu untuk di kegiatan menyusun dengan tutup botol, tadi juga berhasil, ada yang meniru kata senam dan lari, sebagian masih ada yang kebolak-balik, ya, tapi kebanyakan sudah benar. Sedangkan untuk sosem ini tadi agak berantakan ya, khususnya untuk Mbak Kiani, itu untuk kegiatan sosemnya belum begitu kena, karena dia masih egonya masih tinggi, dia mau pengen duluan. Tapi dengan lambat laun kita kasih pengertian, akhirnya Mbak Kiani mau antri baik dalam kegiatan meronce maupun di kegiatan senam tadi. Berarti untuk khususnya di fisik motorik ya, untuk yang kognitif, bahasa dan yang lainnya sudah ya, anak sudah berhasil semuanya.
Kemudian untuk yang fisik motoriknya tadi berarti ada beberapa diferensiasinya nggih. Yang pertama tadi saya lihat ada apa nonton video dulu, kemudian ada gurunya menirukan gerakan, kemudian ya. anak menirukan, kemudian ada tadi yang panjenengan ya, menunjukkan apa tadi? menunjukkan kartu gambar. Nggih. Itu anak-anak juga menirukan. Nggih. Terus setelah itu anak-anak juga menggambar di kardus yang kita kasih lakban. Menirukan gerakan itu di kardus ditulis. Berarti menggambar juga tadi gerakan seperti apa yang dia lakukan. Dia lakukan. Kemudian ada lagi tadi yang membentuk gerakan yang membentuk gerakan seperti Mbak Sekar Mbak Sekar dia menirukan gerakan yang ada di video dengan balik aku dewe jane wedi. Berarti untuk diferensinya sudah. Kemudian untuk proses saintifiknya menurut Mbak Siti sendiri apakah sudah mencakup semuanya dari proses saintifiknya? Ya, untuk saintifiknya tadi dari pengamatan video beberapa anak ya tidak beberapa hampir semuanya mengikuti kegiatan apa yang ada di video tadi. Diselipkan di video tadi dari gerakan awal sampai ke gerakan penutup. Berarti sudah semuanya terlebih kalau untuk saintifiknya selain melihat video kemudian anak mengeksplor dari dirinya dari dirinya sendiri juga dieksplor dengan menggunakan bahan lospa tadi. Seperti itu. Kemudian dari kesemuanya pembelajaran yang sudah Mbak Siti lakukan hari ini, mungkin ada sesuatu hal yang penting atau yang urgent yang mau dikembangkan lagi. Karena untuk kelemahan di kelompok A, ini khususnya di kelompok A itu fisik motorik, untuk kedepannya saya akan lebih kreatif lagi untuk mengembangkan baik metode, materi maupun alat dan bahan untuk pengembangan fisik motorik kasar, khususnya di fisik motorik kasar, dan juga untuk pengembangan sosmednya. Ada beberapa anak yang masih egonya masih tinggi. Itu kemungkinan untuk kedepannya akan lebih saya perdalam lagi. Mudah-mudahan nanti semua aspek perkembangan bisa berkembang sesuai dengan aspek perkembangan anak. Berarti yang urgent yang mau Mbak Siti lakukan adalah untuk pengembangan tetap fisik motorik dulu kasar, kemudian yang lainnya adalah tentang tentang sosial emosional. Kemudian rencana tindak lanjutnya tadi Mbak Siti sudah mengatakan bahwa rencana tindak lanjutnya Mbak Siti mau memberikan metode yang berbeda, kemudian materi-materinya juga mungkin dibuat yang kreatif yang kreatif, kemudian alat medianya mungkin lebih variasi lagi. Kemudian Mbak Siti untuk rencana pengembangan dirinya Mbak Siti itu bisa Mbak Siti lakukan lewat apa, atau mungkin dengan belajar sendiri atau mungkin bagaimana? Ya, untuk pengembangan saya pribadi karena penjenengan sebagai guru penggerak saya mesti ini nyontoh yang jenengan sinau yang jenengan siap Selain itu saya juga berusaha mencari di YouTube. Sekarang kan di YouTube itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan media sosial itu banyak sekali untuk pengembangan di bidang khususnya di fisik motorik kasar. Ada YouTube, kemudian ada apa lagi Mbak Siti? Terus itu mengikuti seminar atau diklat itu kan juga bisa meningkatkan kemampuan saya secara pribadi. Untuk selanjutnya dari pengembangan rencana pengembangan yang Mbak Siti mau lakukan itu mungkin ada tujuan yang hendak dicapai atau mungkin dari aktivitasnya dulu untuk pengembangannya seperti apa, kemudian tujuannya apa? Untuk aktivitas ya sudah yang tetap pakai permainan tadi. Tetap pakai permainan dan kita meningkatkan untuk sosmednya biar lebih mengenal ke anak, biar tidak egois. Mungkin bisa dijelaskan kalau untuk sosmednya bisa lewat apa, mungkin apa melihat video atau apa? Bisa melihat video, bisa kalau kita kegiatan mau masuk kelas, antri atau mau melaksanakan kegiatan yang lain itu bergantian, tidak nyelak istilahnya aku sih. Berarti nanti kita kasih pengertian sama anak. Kegiatan pembiasaan. Pembiasaan Sebenarnya pembiasaan itu sudah kami terapkan Bu. Tapi ya itu tadi namanya anak, kadang itu kan moodnya beda.
Kemudian dari rencana pengembangan yang mau Mbak Siti lakukan, kemudian tujuannya juga sudah disampaikan bahwa tujuannya ingin mengembangkan, lebih meningkatkan lagi, sudah berkembang tapi lebih meningkatkan lagi untuk fisik motorik kasarnya, kemudian mengembangkan sosial emosional anak, kemudian dari semuanya itu untuk ukuran keberhasilannya sendiri itu seperti apa Mbak Siti? Hari ini Untuk yang pengembangannya menurut Mbak Siti nanti setelah mengadakan rencana pengembangan, pelaksanaan pengembangan, lah ukuran keberhasilannya nanti kira-kira seperti apa yang diharapkan Mbak Siti? Oke. Dari kegiatan dari awal dari semester 1 sampai saat ini kan banyak sekali peningkatan untuk anak-anak Untuk kedepannya mungkin bisa saya naikkan levelnya menjadi skala 80. Menjadi skala 80 Karena hari ini tadi untuk kegiatan fisik motorik saya katakan sudah agak berhasil. Berarti untuk kemungkinan untuk fisik motoriknya nanti anak sudah semuanya tanpa perlu dibimbing lagi. Orang usah niroke tidak usah menirukan, jadi langsung dari anaknya sendiri. Kemudian untuk yang sosmnya anak bisa lebih bersosialisasi dengan teman atau yang lainnya gitu. Mungkin dengan sosm nanti kita bisa kembangkan lewat fisik motorik itu misalnya dengan permainan kelompok. Oh iya, berarti kalau dengan permainan kelompok nanti secara otomatis sosmnya juga sudah ikut betul sekali. Kemudian untuk kesemuanya ini Mbak Siti, mulai dari rencana pengembangan dan lainnya itu untuk pendukungnya, siapa yang mendukung Mbak Siti melakukan ini semua? Tentunya jenengan sebagai guru penggerak ya saya harapkan jenengan jangan pelit-pelit untuk menularkan ilmu. Nek aku ki kan istilahnya guru jadul. Tapi insya Allah siap untuk belajar maju demi kemajuan TK kita dan dengan harapan nanti kedepannya murid kita lebih banyak lagi. Dan bisa dengan adanya guru penggerak penjenengan bisa mengangkat nama baik TK Nadua. Amin. Mungkin selain saya mungkin ada lagi Mbak Siti. Ya tentunya dengan kerjasama wali murid, dengan kepala sekolah tentunya, dengan yayasan, dengan komite itu lebih kita tingkatkan lagi untuk gimana ya, untuk menarik daya tarik dari warga sekitar. Jangan mudah-mudahan tidak hanya di kalangan kita, bisa keluar dari daerah kita untuk merekrut murid baru. Harapan saya ke depannya gitu. Amin. Kemudian waktunya Mbak Siti mau untuk rencana pengembangan ini mau dilaksanakan kapan nih? Untuk waktu ke depannya berhubung besok itu kan libur. Libur 3 hari sama minggu. Ini rencananya mau saya terapkan lagi untuk minggu depan. Berarti secepatnya karena terhalang dengan libur. Oke Mbak Siti, karena sudah ada perencanaan lagi, jadi untuk hari ini alhamdulillah sudah berhasil. Dari Mbak Siti mungkin ada beberapa, tapi Mbak Siti sudah mau melakukan pengembangan yang lainnya lagi dan ada rencana tindak lanjut dan waktunya juga mau dilaksanakan secepatnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih berhasil lagi dan semuanya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi anak terutama, kemudian umumnya bagi sekolah dan juga lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kita berhasil sama-sama memperhatikan dua Karanglo. Amin. Terima kasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.